Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Siapa yang nggak tahu mobil ini? Top 3 teratas untuk mobil keluarga yang paling dicari di Indonesia, terutama oleh kaum bapak-bapak. Tapi meskipun begitu, mobil ini nggak sedikit yang bilang udah ketinggalan zaman. Bahkan komunitasnya sendiri aja menjuluki mobil ini dengan sebutan gerobak. Nah, memang sih, Ras bukanlah mobil yang terkenal nyaman untuk dibawa. Tapi anehnya lagi, kenapa mobil ini masih laris sampai sekarang? Buat kalian yang punya pertanyaan yang sama, ikuti terus video ini sampai habis karena kami telah menemukan 5 alasannya. Nah, alasan pertama kenapa walaupun mobil ini terkenal dengan julukan gerobaknya bahkan di komunitasnya sendiri, tapi masih banyak orang yang pilih mobil ini karena mobil ini punya tingkat kepraktisan yang tinggi. Nah, kepraktisan di sini yang gue maksud ada 3. Pertama, dia muat banyak orang. Seperti yang kita tahu, segmen paling laris di Indonesia adalah mobil-mobil 3 baris. Karena orang Indonesia itu kalau bisa masuk sebanyak-banyaknya dalam satu mobil. Kalau bisa satu keluarga besar. Ditambah lagi kita punya budaya tiap tahun itu mudik. Mudik itu kan perjalanan jauh panjang ke kampung halaman yang biasanya pakai mobil, satu mobil tuh diisi full rame-rame orang biar seru. Nah, jadi itu memperkuat kenapa orang-orang banyak yang milih ini, karena dia bisa muat nampung banyak orang. Gue nggak sebutin cuma 7 karena pada prakteknya pasti ada yang nyempil-nyempilin orang, jadi bisa muat lebih banyak lagi daripada jumlah kursi yang tertera ada di ras ini. Yang kedua, kepraktisan ini, dia muat banyak barang sehingga mobil ini juga multifungsi. Nah, multifungsi juga adalah salah satu karakter mobil yang disukain masyarakat Indonesia. Karena kalau mobil ini multifungsi, artinya mobil ini mau dipakai harian sendiri buat pergi kerja bisa, mau dipakai bawa barang banyak pas usaha atau ada keperluan usaha juga bisa. Dan ketika musim lebaran tiba, kita masukin keluarga besar dan barang-barang itu masih muat di sini, sesek-sesekan. Nah, makanya itu laris banget di Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, LCGC-nya Indonesia aja itu 3 baris yang laris. Beda kalau kita lihat sama negara lain, negara Jepang contohnya, dia LCGC-nya itu namanya Kei-car. Dan Kei-car Jepang itu mobilnya mungil-mungil, kecil-kecil 2 baris. Beda banget karakternya sama LCGC Indonesia yang 3 baris. Karena pada dasarnya, kebutuhan masyarakat Indonesia akan sebuah mobil yang memiliki daya tampung yang besar itu sangat tinggi. Makanya mobil yang muat banyak dan bisa muat orang banyak dan barang banyak ini, multifungsi ini, itu laku banget dipilih. Tapi kalau cuma muat banyak orang dan banyak barang, Avanza juga bisa, R3 juga bisa. Terus apa yang harus bikin kita milih Ras? Disinilah keunggulan Ras sebagai LSUV dibuktikan. Seperti yang kalian tahu, Ras itu adalah sebuah LSUV, dan LSUV udah pasti punya ground clearance yang cukup tinggi. Makanya mau ketemu genangan air, jalanan rusak, turunan, atau tanjakan curam sekalipun kayak kita sekarang, pengguna Ras nggak perlu takut mobilnya bakal mentok di bawahnya. Dengan ground clearance hingga 220 mm, tentu ini adalah sebuah keunggulan tersendiri. Nah, jadi itu dia, ground clearance Ras ini membuat mobil ini praktis dan tidak takut terabas berbagai medan jalan buat penggunanya. Nah, tadi juga gue udah jelasin soal perbedaan kebutuhan ya antara Indonesia dengan LCGC-nya dan Jepang dengan Kei-car-nya. Nah, kalau kita membahas ke Ras ini ya, dengan level kepraktisan yang kita udah bahas, muat banyak orang, muat banyak barang, dan ground clearance-nya tinggi, itu seolah tuh kalau kita, entah ini sengaja atau enggak, tapi seolah Toyota sudah mendesain atau merancang kepraktisan Ras ini yang baik ini untuk negara-negara tujuannya. Karena kalau kita perhatikan, negara-negara tujuan di mana Ras ini dijual, kebanyakan itu adalah negara berkembang. Di mana seperti yang kita tahu, negara berkembang itu infrastrukturnya belum terbangun 100% atau belum sebagus negara majulah. Nah, di negara-negara seperti itu, memang mobil-mobil yang level praktisnya seperti inilah yang tentunya menjadi kebutuhan banyak masyarakatnya. Dan karena Indonesia adalah salah satu negara yang masih berkembang, gak heran kalau Ras ini adalah jadi pilihan utama buat banyak orang, gak cuma di kota-kota besar, tapi bahkan di daerah, karena kepraktisan itu sendiri yang memudahkan ketika mereka bertransportasi. Nah, ngomongin negara berkembang di mana kondisi jalannya itu belum 100% rapi atau belum 100% yang mulus kayak jalan-jalan di perkotaan kota-kota besar. Tentunya kita langsung teringat pada kontur jalan Indonesia, terutama di daerah yang mungkin banyak naik turun, lika-liku, atau jalanannya yang nggak mulus lah gitu ya. Nah, tentunya dengan kondisi jalan seperti itu, mobil dengan level kepraktisan yang tinggi doang itu nggak cukup. Dan oleh karena itu, kita akan masuk ke alasan kedua untuk memiliki Toyota Ras ini.
Dan alasan kedua untuk memiliki mobil ini adalah karena mesinnya. Mesin berkode 2NRVE ini memiliki konfigurasi 4 silinder segaris, 16 katup, DOHC Dual VVT-i. Mesin ras ini memiliki kapasitas sebesar 1500 cc, di mana dari jantung pacu tersebut, ras bisa mengeluarkan tenaga maksimal hingga 104 PS pada putaran 6000 rpm, dan torsi maksimal hingga 136 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Nah, itu dia sekilas tentang spesifikasi mesin dari Toyota Rush ini. Tapi seperti yang kita tahu, mesin 1500 cc itu banyak. Mobil pabrikan lain yang pakai mesin dengan cc yang sama itu banyak banget. Terus apa yang membuat mesin Rush ini spesial? Jawabannya adalah di mesin itu sendiri. Seperti yang kita tahu, mesin 2NRVE ini adalah mesin andalan Toyota yang juga dipakai di mobil mereka yang lain seperti Avanza dan Veloz generasi terbaru. Selain itu, mesin yang sama juga digunakan di mobil Daihatsu seperti Grand Max, Xenia, dan Terios. Nah, kalau menurut kalian mobil ini mesinnya sharing terlalu banyak mobil sehingga jadi nggak spesial, kalian salah. Karena mesin ini punya 3 keuntungan. Pertama, efisiensi bahan bakarnya yang baik. Seperti mesin ini yang sudah digunakan di berbagai model lainnya oleh Toyota dan Daihatsu, sudah jelas mesin ini pasti dirancang untuk menjadi mesin yang memiliki efisiensi bahan bakar yang baik pula. Dan hal itu kami buktikan dengan test drive kami yang berkisar ini 30 menitan, mungkin kami bawa keliling-keliling. Kami mendapatkan angka sesuai MID itu adalah 13,9 km per liter, hampir 14 km per liter. Tentunya angka itu sangat irit mengingat bobot mobil ini. Dan tadi pas kami berhenti di tanjakan itu kondisi mesin menyala sekian menit. Yang artinya angka ini udah sangat baik dan tentunya bisa meningkat lagi ketika kita melakukan perjalanan luar kota. 2, performa mesinnya yang pas. Dan pas di sini kami bukan berbicara tenaga, karena seperti yang kita tahu mesin 1500 cc itu ya nggak bisa gimana-gimana banget kencangnya. Nah, tapi perancangnya itu dengan pintar merancang mesin ini, kayaknya dia seolah tuh tahu gitu kesukaan masyarakat Indonesia. Jadi perancangnya membuat mesin Rush ini tenaga maksimalnya itu bisa dirasakan di putaran mesin yang relatif rendah. Jadi pas ketika kita melewati tanjakan atau turunan dan beragamnya medan jalan di Indonesia, tenaga Rush ini dapat kita rasakan secara maksimal. Dan tentunya hal itu juga terbantukan oleh pilihan transmisi yang dipilih oleh Toyota, yaitu AT konvensional. Karena tentunya akan beda ceritanya kalau Rush ini menggunakan transmisi CVT yang bukan terkenal karena keresponsivitasnya. Ketiga, perawatannya simple. Mobil-mobil yang menjadi ujung tombak penjualan pabrikan besar seperti Toyota dan Daihatsu di mana mesin ini digunakan, tentu nggak akan sesukses sekarang jika bukan tanpa mesin ini. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena mesin 2NRVE ini adalah mesin yang digunakan di berbagai mobil lainnya seperti Rush, Xenia, Avanza, Veloz, dan Terios, dan Grand Max. Nah, jadinya perawatannya pun akan lebih mudah dibandingkan mobil merek sebelah rivalnya. Nah, karena secara prinsip ekonomi, suatu pabrik itu membuat mesin ini buat banyak mobil, sehingga artinya daya produksi mereka itu meningkat ketika cost-nya menurun. Nah, manfaat itu akan kita rasakan sebagai pengguna mobil ini, di mana kita akan membeli spare part ataupun menemukan spare partnya itu lebih murah dan mudah. Nah, ditambah lagi jumlah besar pengguna mesin ini pada berbagai mobil itu juga menjadi bukti tersendiri di mana betapa dapat diandalkannya mesin ini dalam jangka waktu yang lama. 3 keunggulan tersebut lantas diletakkan pada Toyota Rush yang notabene merupakan mobil dengan penggerak belakang. Dan seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia itu seperti masih susah move on daripada mesin mobil penggerak belakang yang memang terasa lebih cocok di berbagai kontur jalan Indonesia, terutama di daerah. Dan oleh sebab itu, menurut kami mesin yang ada di Rush ini adalah mesin yang sangat tepat dirancang oleh pabrikan yang kenal betul karakter jalan Indonesia dan tahu betul selera pengendara mobil masyarakat Indonesia. Dan itulah kenapa mesin 2NRVE ini kami jadikan alasan kedua untuk memiliki sebuah Toyota Rush. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang Rush bisa tawarkan ke kita dari segi fitur. Karena seperti yang kita tahu, Toyota itu bukan pabrikan yang terkenal dermawan ketika membagikan fitur pada mobil-mobil mereka. Jadi kita lihat apa yang kita dapat pada mobil ini. Pertama, untuk Rush tipe tertinggi ini kita sudah mendapatkan headlamp LED dengan daytime running light. Nah, itu supaya tampilannya tetap up to date.
Lalu masuknya juga ada keyless entry-nya dari luar, jadi kunci cukup di kantong aja. Nyalain mobil udah start stop engine. Di setir sini ada audio steering switch dan ada tombol Bluetooth telepon juga. Ada MID yang menyajikan data cukup lengkap. Spion pelipatannya sudah elektrik. AC digital, head unit touchscreen, dan ini sudah ada AC double blower tentunya. Selain itu mobil ini punya 8 buah speaker, jadi untuk audio sudah cukup oke lah. Nah, selain itu juga untuk pengecasannya di setiap baris Toyota sudah memberikan masing-masing satu power socket sehingga bisa dibilang cukup lah untuk ngecharge gadget kalian selama perjalanan. Sementara untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, hill start assist, vehicle stability control, pengeremannya sudah ABS dan emergency brake distributionnya sudah ada. Dia juga ada emergency brake signal, dimana kalau kita rem mendadak itu nanti lampu hazardnya nyala kalau rem mendadaknya sampai dalam. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dan parking kamera dan parking sensor, ISOFIX, dan ada seat belt reminder, bukan hanya untuk penumpang depan tapi juga sampai belakang. Jadi kalau nggak ada yang nggak pakai seat belt di belakang, itu dia akan bunyi mobilnya. Setelah kita menelusuri fitur dari Toyota Rush ini, kayaknya udah nggak bisa dibilang pelit fitur ya. Dari segi fitur hiburan, ya bisa dibilang cukup up to date lah. Memang nggak berlebih, tapi cukup aja. Cukup menghibur untuk perjalanan dekat ataupun jauh. Nah, yang menarik ada di fitur keselamatannya, di mana kita mendapatkan sebenarnya ini udah bisa dibilang top of the line-nya loh, 6 airbag itu loh. Ingat, 2019 belum ada tuh sensing-sensingan. Jadi kalau udah dapat 6 airbag, itu kayaknya udah mantep banget. Dan gak heran pas kami searching, Toyota Rush ini mendapatkan rating keselamatan dari Asian NCAP itu nilainya sempurna, yaitu 5 bintang. Jadi untuk menyimpulkan dari segi fitur, menurut kami Toyota Rush ini bisa dibilang salah satu yang terbaik lah untuk di kelasnya LSUV. Jadi bisa dipastikan duduk di Toyota Rush ini kalian gak hanya akan merasa nyaman tapi juga aman selama perjalanan. Mengetahui Rush adalah salah satu LSUV dengan fitur yang terbaik di kelasnya. Dan itulah kenapa fitur kami jadikan alasan ketiga untuk memiliki mobil ini. Alasan selanjutnya yang tidak bisa dipungkiri kenapa membuat orang-orang banyak milih mobil ini adalah karena modelnya. Nah, mobil ini bisa saja memiliki kepraktisan yang baik. Dia punya mesin yang tangguh dan dia juga punya fitur yang berlimpah. Tapi jika itu semua tidak didampingi dengan model yang sesuai selera masyarakat Indonesia, nasib mobil itu kurang lebih mungkin akan seperti Suzuki Ignis. Karena seperti yang kalian tahu, Suzuki Ignis itu dari secara kepraktisan dan fitur dia unggul daripada Brio. Tapi karena punya model yang cukup berani, akhirnya ya yang suka ya suka, yang nggak suka akan milih Brio. Dan kenyataannya lebih baik yang jatuh cinta dengan Brio karena modelnya. Oke, lanjut membahas model Rush. Rush ini adalah generasi kedua daripada Rush Conde. Dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri, perubahannya cukup drastis. Tentunya karena yang lebih baik. Yang sebelumnya agak membulat jadi lebih agresif seperti ini ya. Mari kita analisa satu persatu apa yang membuat Rush ini bisa jadi idaman masyarakat Indonesia, khususnya kaum bapak-bapak. Yang pertama, lampu pada Rush tipe tertinggi ini sudah menggunakan teknologi LED beserta DRL-nya. Lampunya menyipit ya. Jadi sampai 2024 ini rasa-rasanya kelihatannya Rush ini masih tren dengan apa yang ada di zaman sekarang. Lanjut ke bagian tengah sini, grillnya itu membesar dan terdiri dari 4 list berwarna gelap. Nah, ini membuat tampilannya yang paling agresif kelihatannya karena grillnya yang membesar ini ya. Dan lanjut ke bawahnya, karena ini Rush tipe tertinggi, kita sudah mendapatkan body kit full dari TRD Sportivo dengan permainan warna hitam, silver, dan ada list merah yang membuat tampilannya nggak cuma dinamis tapi terlihat tetap sporty. Tentunya untuk pada Rush varian tertinggi ini sudah dilengkapi dengan fog lamp berwarna kuning yang efektif menembus kabut. Berpindah ke sektor ban, berbeda daripada tipe di bawahnya yang menggunakan ban berukuran 16 inci. Kalau di varian tertinggi ini kita sudah mendapatkan ban ukuran 17 inci. Dan untuk profil bannya sendiri itu 215/60 ring 17 dan didampingi dengan velg dual tone yang terlihat pas pada SUV modern ini. Nah, sedikit tips dari kami karena untuk biasanya bapak-bapak itu kan hobi modif mobilnya ya. Kalau ganti velg ori ke velg racing boleh-boleh aja karena itu urusan pribadi. Tapi kalau bisa
ringnya tuh jangan yang besar-besar banget, mentang-mentang SUV gede banget. Karena takutnya apa? Takutnya ngerusak bagian sini nih, mudguard kalau belok atau apa, ban depan khususnya. Dan kalau ring makin besar yang jauh dari rekomendasi pabrikan itu bisa bikin mobil lebih boros. Nah, balik lagi ke sini, dengan kondisi ban ini tentu saja bannya masih tebal karena semua mobil di Formula Motor itu sudah lulus quality check yang berulang-ulang prosesnya. Seiring kita jalan ke belakang, kita akan melihat body molding yang ada di setiap pintu dan stiker TRD Sportivo kebanggaan Toyota. Lalu di atasnya kita sudah mendapatkan roof rail, dan catatan untuk roof rail ini, nggak semua mobil yang memiliki roof rail bawaan dari pabrik itu bisa dipakai. Kalian harus lihat, karena biasanya kalau yang nggak bisa dipakai itu ada tulisan larangannya. Nah, tapi untuk roof rail bawaan RAS sendiri ini memang sudah dirancang untuk dipasangkan dengan roof rack. Jadi kalian tinggal pasang roof rack, taruh koper kalian ketika kalian mau mudik atau lebaran nanti. Nah, kita lanjut ke belakang. Nah, di bagian belakang sini sama ya, masih senada dengan depan, sporty tapi agresif. Pertama kita lihat dari atas dulu. Dia sudah menggunakan shark fin antena yang memang ngetren di banyak mobil zaman sekarang. Ini dipopulerkan pertama kali oleh pabrikan Jerman, yaitu BMW. Nah, lalu bagian bawah sini, Toyota memperlengkapi ras ini dengan sebuah spoiler yang membuat mobil keluarga ini tampilannya jadi lebih sporty. Untuk kaca belakang sudah ditambahkan defogger, jadi visibilitas lebih jelas. Dan untuk stop lampnya, nah ini stop lampnya agak lucu. Sebenarnya stop lamp ras ini ya biasa saja gitu, cocok lah untuk mobilnya. Tapi belakangan ini, kalau kalian perhatikan, Zenix keluar dengan stop lamp dan desain belakang yang mirip ras gitu loh. Nah, tentunya ini adalah berita bahagia untuk pemilik ras, karena kalau mobil mahal mengambil inspirasi dari mobil di bawahnya, tentunya ini adalah sebuah berita yang bagus karena artinya desainnya cakep gitu loh. Tapi entah kenapa ini kebetulan atau memang sengaja atau gimana, nggak tahu juga. Nah, berpindah ke bawahnya, Toyota ini menambahkan kesan agresif pada bagian bempernya dengan bempernya yang full warna Dove hitam. Permainan kombinasi warnanya sama dengan yang di depan, ada silver dan list merah, cuman hanya saja di ras kami ini ketutup oleh bagian tanduk belakangnya ini. Nah, tanduk belakangnya ini memang selera sih aksesoris, tapi kalian tahu sendiri, pengguna jalan di kota-kota besar terutama Jakarta itu liar. Intinya kita udah hati-hati, orang nggak bisa hati-hati. Jadi nggak ada salahnya masang ini buat melindungi mobil kita yang bagus. Oke, untuk kesimpulan model ras ini, memang selain dia memiliki level kepraktisan yang bagus, mesin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dan fitur yang berlimpah, mobil ini juga desainnya harus diacungi jempol karena memang dia sesuai dengan selera masyarakat Indonesia yang mencari SUV itu harus agresif tapi juga sporty. Nah, memang mobil ini nggak bisa sukses sekarang tanpa desainnya yang sebagus ini juga ya. Jadi dengan tampilannya yang agresif, gagah, tapi sporty ini membuat yang menyetir di dalam itu terasa lebih berwibawa gitu. Apalagi yang punya kami di sini warna hitam yang menambahkan kesan gagah tersendiri dibandingkan warna lainnya. Nah, itu dia alasan keempat kita tadi untuk memiliki mobil ras ini. Nah, sekarang kita udah tahu mobil ini nggak takut melewati berbagai jenis medan jalan, punya mesin yang dapat diandalkan, fitur yang berlimpah, dan model yang gagah. Hal terakhir yang bisa menjadi alasan untuk memiliki mobil ini tentunya adalah kalau bisa harga terjangkau. Dan berita baiknya, harga mobil ini memang terjangkau. Yuk kita bahas analisa dari mana kita bisa bilang mobil ini terjangkau. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu harga ras ini kami jual di Formula Motor. Ras STRD 2019 pada tanggal video ini dibuat adalah 200 juta kecil, nggak sampai 205 juta. Dan sekarang kita tinggal cari rival mobil ini pada masanya. Di tahun 2019 yang paling cocok untuk dibilang sebagai pesaing ras kami rasa adalah Xpander Cross. Kalau kayak ada sih yang lain kayak BRV atau mungkin Terios, tapi kayaknya Xpander Cross ini adalah rival yang paling tepat karena pada masanya dua mobil ini adalah dua mobil yang paling dicari keluarga Indonesia ketika mau cari mobil keluarga yang tampilannya gagah. Nah, jika kita bandingkan rata-rata harga Xpander Cross dan ras STRD 2019 di tahun yang sama, asumsi kondisi kurang lebih sama, dan kondisi kilometer juga kurang lebih mirip ya, karena kebetulan ras kami ini kilometernya baru 30.000, dan kondisi pajak hidup tentunya, karena kondisi pajak ras kami kebetulan Januari 2025 masih panjang. Itu kalian akan menemukan bahwa selisih harganya biasanya Xpander Cross itu akan lebih mahal 15-20 jutaan. Dan tentunya selisih itu lumayan ya, memang nggak bisa dibilang besar-besar banget. Tapi kalau kita perspektifnya dari selisih 20 juta itu kita rubah ke cicilan ras. Mana cicilan ras kita nih? Cicilan ras itu bisa berarti nutup kira-kira
kurang lebih 4-6 kali cicilan lah. Itu kan lumayan banget. Kalau dengan kalian milih ini, kalian bisa menghemat sampai 6 bulan cicilan berarti, dibandingkan Xpander Cross yang lebih mahal, kurang lebihnya 20 juta sampai. Nah, itu tadi bicara komparasi harga jual mobil tersebut, mobil Rush. Sekarang ada satu keuntungan lagi untuk sebagai Rush ya, dari segi harga purna jual. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kalian memilih mobil yang datang dari merek besar, dan ini harga purna jual ini sudah terbukti dari semenjak Rush sudah ada di sini, yaitu tahun 2006. Jadi Rush ini adalah sudah mau 20 tahun akrab oleh masyarakat Indonesia. Itu adalah salah satu yang menyebabkan harga purna jualnya sudah terbukti bertahan, dan jumlah peminatnya pun lebih besar. Jadi sehingga kalau kalian misalnya anggaplah ada kebutuhan mendadak atau kalian bosan pengen ganti aja, tentunya akan lebih mudah menjual Toyota Rush dibandingkan merek lain yang jumlah peminatnya belum sebanyak Toyota Rush. Sebagai data tambahan aja, ini adalah data penjualan antara Rush dan Xpander Cross dari rentang tahun 2019 sampai 2023. Dan kalian bisa lihat di sini, di tahun 2022 di mana Xpander Cross itu mengalami facelift yang cukup niat, nyatanya angka penjualannya tidak dapat melebihi Rush atau yang terkenal dengan julukan gerobak, yang padahal belum ada facelift semenjak dia lahir di tahun 2018. Dan ini adalah bukti konkret bahwa peminat Rush ini memang masih jauh lebih besar angkanya daripada Xpander Cross. Dan itulah 5 alasan untuk memiliki Toyota Rush STRD 2019. Mobil yang memiliki tampilan yang gagah, di mana dia tidak takut melewati berbagai jenis medan jalan, didukung dengan performa mesin yang dapat diandalkan, memberikan fitur yang juga lengkap sehingga membuat perjalanan terasa aman dan juga nyaman, dan juga memiliki keunggulan lain di bidang harga. Nah, buat kalian yang masih ragu untuk memiliki mobil yang satu ini, itu mungkin karena kalian belum lihat sendiri mobil ini, khususnya yang ada di Formula Motor. Oleh karena itu, buat kalian tertarik, bisa langsung hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Dan buat kalian yang mau lihat mobil berkualitas lainnya, kalian juga bisa mengunjungi katalog stok kami di TikTok terbaru kami, yaitu @stokformulamotor. Oke, gue rasa segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.